Hai, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua bakal bahas mobil dari Honda. Mobilnya adalah Honda Civic RS. Oke, kalau kita bicara soal Honda Civic, sebenarnya dari zaman gua kecil itu gua seneng banget sama Honda Civic ya. Dari zaman gue SMP, SMA itu seneng banget. Karena terkesan mobil Honda Civic itu adalah mobil sport. Jadi sport tapi nggak terlalu mahal. Dan rata-rata yang dimodifnya juga keren-keren. Dan yang sukanya juga kebanyakan anak muda ya, dibanding orang-orang tuh jarang pakai Civic, kecuali dia jiwanya jiwa muda. Dan di tahun 2020 ini Honda dia ngeluarin Civic Turbo yang RS. Karena kalau yang dulu tuh sebelum yang sekarang, Civic itu cuman punya dua tipe. Jadi yang satu tipe S, yang satu lagi tipe E. Dan sekarang dia punya yang RS. Jadi bukan cuman Mobilio, Honda Jazz atau teman-temannya yang punya RS, dan sekarang Civic juga punya RS. Mobil ini tuh dibanderol mungkin kurang lebih harganya sekitar 500 jutaan. Jadi 490 sekian. Pokoknya 500 juta lah kita anggap ya. Kalau ditanya worth it atau enggak, ya itu sih balik lagi ke yang sukanya. Kalau misalkan dia suka, gue yakin pasti dia bilang worth it. Tapi kalau misalkan yang bilang gak suka, ya itu gue nggak tahu. Sebelum gue kasih lihat mobilnya, alangkah lebih baiknya teman-teman semua subscribe dulu channel gue, supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue, dan supaya gue juga bahagia ya. Jika kalian sudah pada subscribe, sekarang kita langsung saja lihat mobilnya. Check this out. Oke, ini dia mobilnya Honda Civic Turbo yang RS tahun 2020. Kita bakal bahas dari eksteriornya terlebih dahulu sebelum masuk ke interior. Kalau dilihat dari depan, si mobil ini memang ada sedikit perubahan. Yang paling kelihatan perubahannya adalah di bagian bumper ya. Bumpernya sekarang dia dihilangin yang wafelnya dan diganti pakai yang biasa, dan ditambah list berwarna biru. Dan itu juga listnya tergantung warna mobilnya. Jadi kalau warna mobilnya merah, mungkin si list birunya itu bakal berwarna merah. Dan di sini juga bagian perlampuan dia sudah bagus kelengkapannya, dari mulai headlamp, terus ada lampu sein sama DRL itu semuanya LED. Dan di bawah sini ada fog lamp yang LED juga, dan dikelilingi dengan listnya itu warna black glossy. Dan ada penambahan sedikit di bagian grill, itu ada logo RS. Kita bakal lihat logo RS nya ada di sebelah sini, ada di sebelah kiri, ada emblem RS. Dan kalau kita lihat di bagian samping, sebetulnya mobil ini tidak signifikan perubahannya, jadi masih mirip-mirip sama yang lama. Di sini juga lampu sein dia masih ada di situ dekat ban, jadi bagus sebenarnya lampu sein situ. Jadi kalau dari samping kelihatan. Dan di spionnya juga sudah ada lampu sein. Terus door handle-nya di sini bagusnya dia sewarna body, jadi nggak chrome, dan ada akses smart key-nya juga. Oke, sekarang kita lihat bagian velg ya. Nah, ini bagian velgnya dia masih mirip sama yang lama, masih pakai palang 5, cuman ada sedikit penambahan warna hitam ya. Jadi mungkin supaya lebih kelihatan sporty aja sih. Dan ukuran ban dia juga masih memakai ukuran 215/50, ringnya memakai 17. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Di bagian belakang pun kelengkapannya masih mirip. Dari atas dia punya antena model shark fin, ada spoilernya juga sedikit, dan ada rear defogger, ada rear wiper, dan di sini ada Hyman stop lamp LED. Dan ini dia ininya hitam ya, hitam glossy. Di tengahnya ada logo Honda, dan kita sekarang bakal lihat si desain stop lamp ya. Ini adalah desain stop lampnya. Sebenarnya dia lampu senjanya sudah menggunakan LED, tapi sayangnya di sini stop lamp, lampu sen, dan lampu mundur dia masih menggunakan bola biasa.
jadi sayang banget padahal ya. Di sebelahnya ada emblem Civic. Sekarang kita lihat bawahnya ada reflektor, dan di sini bumpernya emang sporty banget. Reflektornya berdiri ya, nggak tiduran. Dan di sini juga dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur, tapi sayang mobil ini tidak dilengkapi sensor parkir. Itu sayang banget sebenarnya. Kalau dipasang mungkin jadi lebih lengkap ya. Di bawah sini ini ada muffler, mufflernya di tengah dua, jadi nggak di pinggir, jadi menambah kesan sporty lagi sih sebenarnya kalau muffler di tengah dua gini, kayak mobil-mobil sport gitulah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Di bagian dalam di sini dia mempunyai warna tuh full black dengan ada sedikit lace silver, tapi itu nggak jadi masalah. Dan ini bahannya juga dia kombinasi antara soft touch dan hard plastik ya, tapi it's okay, desainnya bagus, tapi memang masih mirip sama yang lama. Dan kalau kita lihat di bagian setir pun dia sama, ada kelengkapannya di sini. Kelengkapannya dia ada audio steering switch, ada cruise controlnya juga, jadi sudah lengkap. Dan ini setirnya sudah dibalut dengan kulit ya, dan ada pedal shiftnya juga, karena ini dia matic ya transmisinya. Nah, di tengah sini dia ada kisi AC, di sini juga ada head unit yang sudah monitor, dan di bawah head unit dia ada panel AC. AC-nya sudah digital tapi belum dual zone, tapi dia sudah mempunyai auto climate. Di sini ada transmisi, terus transmisinya seperti ini. Dan ada electric parking brake, brake hold, dan ikon ya. Ada tombol ikon. Jadi keren sih sebenarnya. Di belakangnya dia ada cup holder, ada 2 buah nih, tapi ini bisa dicopot. Sini juga ada console box, sekaligus bisa dipakai buat armrest, dan ini dilapis kulit dan ada jahitan-jahitan merah juga. Dan kalau kita lihat di bagian door trimnya juga di sini dia sama full black, dan sini ada jahitan merahnya juga. Terus door handle dia sudah berwarna silver. Di sini auto cuman sisi driver dan penumpang depan ya, jadi belakang belum. Sini juga ada kelengkapannya, electric key track, electric mirror, terus ada power door lock dan window lock. Di sini juga ada speaker. Di bawahnya juga ada speaker. Tadi di atas, sorry, itu tweeter ya maksudnya. Nah, ini desainnya kurang lebih seperti ini. Dan di bagian samping sini dia ada kisi AC, ada di sini ada ini ya, silvernya juga, terus start stop engine button, dan ada illuminatinya juga, tuh warna putih. Di bawah sini ada stability control, dan di bawah ada pembuka kap mesin, dan pedalnya itu aluminium ya, jadi kelihatan sporty banget ini mobil kalau pakai pedal kayak gini. Sekarang kita lihat bagian speedometer. Ini speedometernya nggak bisa dinyalain karena kuncinya nggak ada kebetulan. Padahal kalau bisa dinyalain kita bisa lihat di dalamnya ada apa aja ya sebenarnya. Oke, kita lewat aja. Nah, ini bagian laci ya, laci penyimpanan di bagian depan. Ini sebenarnya lumayan agak besar, cukup lah buat naruh-naruh buku dan buku servis mungkin kayaknya. Kita sekarang lihat di bagian jok. Joknya ini dia sudah memakai kulit, dan kulitnya ini bagus ya desainnya, dan ada jahitan merahnya juga. Terus headrestnya juga dia sudah adjustable, seat beltnya dia sudah high adjuster. Terus hand grip, kita lihat hand gripnya. Nah, di sini ada hand grip, mungkin agak gelap ya, ini udah retract. Nah, ini agak gelap nih di sini. Sini juga ada sun visor di vanity mirrornya. Terus di sini dia udah auto dimming ya, si spion tengahnya. Di sini juga sun visor si driver juga lengkap dengan vanity mirror, dan ada lampunya juga sebetulnya ini, cuman nggak nyala ya karena belum dipasang aki. Ini adalah baris kedua, baris belakang maksudnya ya. Joknya sama, bahannya kulit. Ada armrestnya juga, headrestnya dia memiliki 3. Ini ada cup holdernya juga, jadi enak bisa taruh botol di situ. Dan hand gripnya juga dia retract,
Mungkin agak gelap ini, sorry banget. Jadi nggak terlalu kelihatan si hand gripnya. Di sini tengah sini dia ada AC, ada kisi AC, jadi yang belakang masih tetap ke bagian AC ya. Sekarang kita lihat bagian bagasi. Bagasinya juga ini masih cukup luas dan ada esparatornya juga. Jadi sebenarnya bisa dicopot nih esparatornya nih. Dan ini bagasinya kalau kita ukur dengan koper ukuran besar mungkin masuk ya. Nih, ini esparatornya seperti ini. Dan di sini juga sudah dilengkapi lampu, jadi bagus ya. Kalau misalkan gelap masih tetap kelihatan sih bagasinya. Dan di bawah bagasi dia ada ban serep yang space saver. Velgnya juga kaleng. Ini bannya ukurannya kecil banget. Jadi buat sementara aja. Kalau kita pecah ban di jalan bisa nyari langsung pom bensin atau tambal ban. Nah, kita lihat bagian mesin. Nah, ini dia bagian mesinnya. Dia 1500 cc turbo Dewa AC. Dan dia memiliki teknologi itu yang dinamain Earth Dream ya, teknologi. Jadi dia 4 silinder juga dan sudah dilengkapi ABS dan kawan-kawannya, jadi keren. Cuman sayangnya di sini dia belum dikasih cover ya. Mungkin kalau dikasih cover mesin jadi lebih kelihatan rapi aja, nggak terlalu berantakan. Dan ini ruang mesin juga sudah dicat, di atasnya sudah ada peredam dan sudah dicat juga sih kap mesinnya, jadi terlihat lebih rapi lagi. Nah, ini dia, mesinnya agak berantakan ya. Udah, kalau dikasih cover mungkin lebih bagus. Nah, bagaimana setelah kalian melihat mobilnya? Bisa komen di bawah sini. Kalau menurut gua sebenarnya si Honda Civic RS ini sedikit mengalami perubahan, tapi nggak banyak ya. Gue bilang sedikit, itu harus digarisbawahi. Jadi dari depan itu bumper kita bisa lihat kalau yang dulu tuh pakai waffle, jadi kotak-kotak gitu. Dan sekarang dihilangin waffle-nya, jadi cuma ada di tengah aja, jadi buat sirkulasi ke mesin ya. Itu pendingin. Terus di bawah situ juga di bumpernya, jadi di atas fog lamp itu dia ada list warna biru. Jadi itu perubahannya sebenarnya ya. Jadi gua nggak tahu supaya apa, tapi pokoknya kelihatannya emang lebih keren aja sih sebenarnya. Dan itu tergantung mobilnya. Kalau mobilnya warna merah mungkin listnya juga warna merah ya. Terus di bagian perlampuan juga di sini nggak ada yang berubah. Jadi headlamp dia masih pakai LED, meskipun memang bukan LED projector, tapi itu nggak masalah karena LED ini pun juga udah cantik. Ada lampu seinnya juga dia sudah LED, terus ditambah lagi ada si lampu DRL, dan jangan lupa si fog lampnya juga dia sudah LED. Dan kalau dilihat dari samping pun sebenarnya masih mirip-mirip yang lama ya. Jadi nggak terlalu banyak lah perubahannya. Dari mulai itu ada lampu sein di dekat ban depan, dia bilang itu Defender ya, ada lampu sein. Terus spionnya juga masih mirip. Door handle-nya gue seneng karena apa, dia sewarna body jadi nggak pakai chrome. Terus yang berubah memang sedikit itu velg ya, velgnya sedikit ada penambahan warna hitam ya kalau kita lihat dengan seksama. Jadi memang velgnya dua warna, jadi ada penambahan warna hitam sedikit. Dan ukuran bannya juga masih mirip-mirip sama yang lama, jadi 215/50, ringnya pakai 17. Nah, kalau di bagian belakang sebenarnya masih mirip juga sih sama yang lama. Jadi yang berubah apa dong? Bingung gue juga ini. Jadi kalau dari atas kita lihat kelengkapannya, dia sudah memakai antena model shark fin. Terus ada sedikit spoiler gitu. Ada rear defogger, ada rear wiper, terus di tengahnya di bawahnya maksudnya itu ada Hyman stop lamp, dia LED, bagus, cantik. Tapi di sini memang spoilernya agak nanggung ya, nggak kayak Civic Type R. Kalau kita lihat Civic Type R tuh kayaknya belakangnya keren banget. Padahal basicnya sama, cuman si spoilernya nggak dipasang jadi kayak yang gundul ya. Dan kalau ke bawah lagi kita lihat bagian stop lamp. Stop lampnya ini sayang banget untuk ukuran mobil harga 500 juta ya. Memang di situ dia kalau lampu senjanya sudah LED, tapi sisanya nggak ada yang LED. Jadi lampu stop lamp nggak LED, terus lampu sein, lampu mundur itu semuanya masih pakai bohlam biasa. Padahal di depan sudah full LED. Agak bingung sih sebenarnya. Coba kalau misalkan belakangnya pakai LED juga, jadi mungkin lebih keren lagi sih mobilnya. Terus di bawah juga dia nggak punya sensor parkir, padahal dia sudah punya kamera mundur. Mungkin mereka pikir udah cukup kali dengan kamera mundur, padahal
berapa sih harga sensor parkir gitu kan, padahal kalau misalkan dikasih juga nggak ini banget deh sebenarnya. Dan di paling bawah ada bumper yang gue senang banget, bumpernya kelihatan sporty. Terus ada knalpot di tengah-tengah, ada knalpotnya itu 2 mufflernya, dan itu ya keren sih desainnya, oke banget lah kalau kata gue. Dan begitu masuk ke bagian dalam, ke interiornya, itu gue agak bingung ya, soalnya nggak ada yang berubah sih. Jadi masih mirip sama yang lama lah, dari mulai dashboardnya masih mirip. Dan dia juga memang bagusnya ada kombinasi antara hard plastik dan soft touch, jadi ada beberapa yang bisa dipegang enak, itu nggak keras. Terus di bagian setir juga sebenarnya masih mirip, jadi di setirnya dia sudah dilapis kulit. Terus audio steering switch dia punya, terus kontrol dia juga punya, dan ada pedal shiftnya juga. Jadi itu masih mirip, pengaturannya juga tilt teleskopik dia masih punya, jadi it's okay. Di bagian head unitnya juga masih mirip-mirip sama yang lama, jadi head unitnya monitor, ada lampu hazard di atasnya sama kisi AC, dan di bawah dia ada panel AC yang digital. Dan sayang banget dia belum dual zone, jadi kanan kiri belum bisa diatur si suhunya. Dan kalau misalkan dikasih fitur yang seperti itu mungkin jadi lebih keren lagi. Dan lengkap sih sebenarnya, ada auto climate, terus pengaturan arah semburannya juga udah lengkap, udah bagus. Di bagian tuas transmisi juga masih mirip sama yang lama, jadi di situ ada electric parking brake, terus ada brake hold-nya juga, dan yang terakhir ada ikon. Kalau di bagian jok dia sudah pakai kulit, itu menurut gue nggak biasa sih, maksudnya biasa aja gitu, masa mobil 500 juta nggak dikasih kulit. Ya desainnya juga oke, headrestnya juga udah adjustable, dan yang terpenting adalah spion tengah. Spion tengahnya dia sudah auto dimming ya, jadi nggak perlu kita cetak-cetak lagi si spionnya, jadi udah auto lah. Di bagian kursi belakang juga udah bagus, jadi headrestnya dia punya 3, bahannya kulit juga sama-sama yang depan, dan dia juga sudah dikasih armrest, dan yang terakhir adalah cup holder. Kalau kita lihat bagian bagasinya ini ya karena ini mobil hatchback ya, jadi bukan sedan, jadi lebih kecil dibanding Civic yang sedan ya bagasinya. Cuman cukup lah untuk bawa koper ukuran besar, mungkin kayaknya 2 masuk deh, bisa masuk lah. Terus di situ juga ada lampu, jadi kalau misalkan gelap karena ada lampunya jadi agak kelihatan lah si bagian bagasinya. Terus ada asparator, itu asparatornya fleksibel ya, jadi sebenarnya bisa dibuka. Kalau kita tarik masukin, kita bisa lepas, jadi mau dipakai mau enggak itu bebas. Jadi pokoknya dia bisa dibuka tutup, ya bukan dibuka tutup, bisa dibongkar pasang. Nah kalau di bagian mesin, si Civic ini dia masih sama yang lama, jadi belum ada perubahan lah. Kalau di bagian mesin dia kapasitasnya masih sama, 1500 cc turbo, 4 silinder DOHC. Dan dengan mesin tersebut dia bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 171 HP dan torsi 220 Nm. Jadi masih mirip-mirip sama yang lama, belum ada perubahan. Dan sayang sekali di bagian mesin ini dia nggak dikasih engine cover ya, padahal kalau dikasih engine cover itu mungkin jadi kelihatan lebih rapi aja sih, nggak berantakan gitu. Dan di bagian pengereman pun dia sudah dilengkapi ABS dan teman-temannya, jadi kita safe lah kalau lagi berkendara. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gua tentang Honda Civic RS. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.